Pada pertemuan ini akan saya bahas tentang usaha, energi, dan perubahannya. Pada program siap penilaian harian atau penilaian akhir sekolah, akhir semester, atau ujian sekolah ya. Untuk fisika, IPA, level SMP. Kita mulai dari apa itu usaha. Usaha adalah hasil kerja dari suatu gaya. Tahu gaya ya, F, satuannya Newton. Misalnya gaya tarik, menarik benda, hasilnya bendanya akan berpindah sejauh. Jadi S itu sejauh perpindahan dalam meter, maka usahanya adalah lambangnya W dari kata-kata work. Kalau F tadi force, kalau S itu space. Usahanya adalah kalikan aja, F kali S. Newton kali meter. Newton kali meter disebut satuan joule. Saya. Nah, contoh soalnya kita fokus pada soal-soal ujian nasional atau ujian sekolah. Ini membicarakan mobil tadinya 10 meter dari truk yang sedang berhenti. Lalu mobil ini harus diparkir berdekatan kan? Yaitu sejauh 0,5 meter di depan truk. Berarti mobilnya itu harus berpindah. Yang ditanya berapa usaha? Ya gaya F kali perpindahan. Perpindahannya berapa? Tadinya 10, sekarang jadi setengah meter. Jadi perpindahannya adalah 10 dikurang setengah, 9 setengah. Dibuat pecahan biar enak, 19 per 2. Jadi usaha yang dilakukan adalah kalikan aja F kali S. F-nya sudah ada 50, S-nya adalah sebesar 19 per 2. Lihat cara menghitungnya, 50 dibagi 2 itu 25, kalikan 19, 475. Jadi jawabannya yang D. Paham ya? Perhatikan perhitungan cepatnya. Oke. Kemudian masih soal yang sama. Bagaimana kalau gayanya lebih dari satu? Pada saat membicarakan gaya, masih ingat ada resultan gaya atau sigma F. Kalau searah ditambah, berlawanan dikurang. Jadi sebagai F-nya ini kita gunakan penjumlahannya, resultannya. Berapa resultannya? Karena searah maka ditambah 70 ditambah 50, 120, dan berpindahnya itu 4 meter. Jadi usahanya dikalikan aja. Sigma F kali S 120 kali 4, 480. Yaitu jawaban yang D. Oke. Jadi ingat, sebagai F-nya itu bisa diganti sigma F. Yang searah ditambah, yang berlawanan dikurang. Searah apa? Perpindahannya. Ini benda berpindah ke kanan. Jadi yang ke kanan ini yang positif, yang ke kiri yang negatif. Jadi berapa resultan gayanya kita hitung? 6 ditambah 5 dikurang 4, 7. Yang ditanya S-nya, sedangkan gaya usahanya udah ada 420. Kalau ditanya S, F-nya ini pindah jadi ke bawah, jadi bagi. Berarti S adalah W dibagi, kalau lebih dari 1 membacanya sigma F. 420 dibagi 7, 60. Berarti jawaban yang A. Ya, itu cara-cara menghitung usaha. Gaya kali perpindahan lebih dari 1, maka gayanya diresultankan. Kalau searah ditambah plus gitu, kalau berlawanan dikurang. Oke. Kemudian ini juga sama. Berarti kalau bendanya nggak pindah, ya berarti usahanya jadi 0. Ya, jadi usaha 0 apabila bagaimana? Dorong tembok. Kenapa? Karena nggak pindah. Oke, kalau bendanya pindah, maka usahanya pasti nggak 0. Kalau searah positif, kalau berlawanan nanti berarti usahanya bisa negatif. Jelas ya? Berarti nomor 4, ini jawabannya yang D. Oke. Kemudian berikutnya kita bicarakan energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi dia mampu, tapi belum melakukan usaha. Jadi seperti tabungan. Jadi belum dibelanjakan gitu. Nah, energi kita dua macam, kaitannya dengan mekanik ya, dengan fisika gerak itu. Ada energi potensial dan ada energi kinetik. Energi potensial dimiliki benda karena posisinya, karena kedudukannya terhadap acuan tertentu. Jadi bendanya diam gitu. Lalu energi kinetik itu dimiliki karena geraknya, jadi punya kecepatan.
Rumusnya kalau EK setengah mv kuadrat, M massa, V kecepatan, lihat satuannya, dan energi potensial rumusnya mgh. Masih ingat gravitasi bumi? Biasanya 9,8 atau 10. Lalu penjumlahan keduanya, EP ditambah EK, itu namanya disebut energi mekanik. EM itu ya. Jadi EM itu adalah EP ditambah EK. Dan energi mekanik itu bersifat kekal. Jadi kalian sudah kenal 3 rumus. Yang pertama rumus EP apa? mgh. Rumus EK setengah mv kuadrat. Rumus EM EP ditambah EK. Dan dia kekal ya kalau ada perubahan. Oke. Baik, kita lihat contoh soalnya nomor 5 ini. Yang ditanya berapa energi potensial. Tinggal masukin aja ya. M dalam satuan kilogram bukan gram. Gram ke kilogram dibagi 1000 kali G10, ketinggiannya ini 20 meter. Jadi kalau ditanya berapakah EP-nya, M dibagi 1000 ya, 1,5, G10 hanya 20. Berarti 15 kali 20, 300. Jadi jawabannya yang C tersebut. Gampang ya? Kemudian soal nomor 6. Ada peluru, berarti masanya, ingat tuh ya, harus dalam satuan kilogram ini dibagi 1000, kecepatannya 100. Yang ditanya EK, tinggal masukin setengah mv kuadrat. Tapi masanya dibuat jadi kilogram dibagi 1000. Jadi setengah, masanya 10 per 1000 kali V kuadrat. Ini V-nya dikuadratin 100 kali 100. Nolnya 4, nolnya 5, nolnya 3. Berarti tinggal nolnya 2. 100 dibagi 2 berapa? 50. Jadi jawabannya yang A. Jelas ya? Jadi hati-hati, sekali lagi untuk satuan harus dalam satuan kilogram. Kalau gram harus dibagi 1000. Oke. Kemudian berikutnya soal perbandingan gitu ya. Mobil 1 kecepatannya 20, mobil 2 kecepatannya 30, massa mobil 1 300, massa mobil 2 200. Yang tanya perbandingan EK. Ya kita bandingin aja. EK1 banding EK2. EK1 setengah, M-nya 1, V-nya V1 kuadrat. Mobil 2 setengah MV kuadrat. Setengahnya kecoret, ya kan? Nolnya kecoret, ya kan? 2-nya kecoret. Oke, 3-nya kecoret. Berarti jawabannya tinggal 2 berbanding 3, yaitu jawabannya B. Perhatikan cara-cara coret hitungannya biar cepat. Oke. Kemudian berikutnya masih tentang energi. Dua benda A dan B memiliki massa yang sama. Berarti massanya kecoret ya, karena berbandingan. Benda A EK-nya 4, benda B EK-nya 16. Berapa kecepatannya? Kita bandingin ya. Tadi gimana? EK setengah MV kuadrat. Jadi kalau EKA banding EKB, setengah MVA kuadrat, setengah MVB kuadrat, setengah kecoret, M-nya kecoret karena sama, ini kecoret jadi 1/4, VA per VB kuadrat. Jadi kalau VA banding VB diakarkan kedua ruas. 1/4 itu adalah setengah, akar itu hilang kuadratnya. Jadi kecepatan A banding kecepatan B adalah setengah, yaitu jawabannya A. Perhatikan cara-cara cepat untuk soal perbandingan ya, diperhatikan. Oke. Itu saya kira ya tentang menghitung EP dan EK. Nah, kemudian menghitung EM, energi mekanik. Energi mekanik pada sebuah perubahan energi, ini benda naik turun gitu, akan kekal, akan tetap. Jadi kalau EK di B itu adalah 100, massa benda 2,5, berapa EK di C? Kita menyindonya B dan C aja, nggak usah A, bodo amat sama A di situ. Berarti selama benda berpindah dari B ke C, energi mekaniknya itu tetap. Artinya EKC ditambah EPC gitu ya, sama dengan EKB ditambah EPB. Karena C di bawah nggak punya ketinggian, berarti EP-nya 0. Berarti EKC sama dengan EKB ditambah EPB. EKB sudah ada 100, EPB kita hitung M 2,5, G 10 ya kalau nggak tahu. Nah hanya ini HB itu 6. Berarti 100 ditambah 150, 250. Jelas ya, bisa kamu ulang-ulang lagi rekaman ini sehingga masuk pada sebuah perubahan energi mekanik akan kekal. Jadi 4 ini nggak kepake, A juga nggak kepake karena kita melihat proses dari BC aja. Oke.
Kemudian ini juga begitu, yang ditanya energi kinetik benda pada saat di tanah, berarti ini terjadi perubahan energi. Tadinya di atas, sekarang jadinya EP berubah jadi EK gitu aja. Jadi di sini EK-nya ya dari EP itu, dari mg delta H tadi. 2 kali 10 kali 16, 320. Saya ulangi, EK di bawah sama dengan perubahan EP tadi. Ya kan? Jadi semua EP jadi EK. Jadi pada kasus ini kecepatan di bawah, EK di bawah sama dengan EP di atas. Itu akan lebih gampang. Kan energi berubah ya. Ini pun juga begitu, soal cerita. Bola gerak vertikal ke atas, sedang bergerak, sedang naik. Kalau sedang naik berarti ketinggiannya berubah, berarti EP-nya berubah. Tapi makin lama makin lambat ya, berarti EK-nya berkurang. Jadi sekali lagi jawabannya EP-nya bertambah, membesar, dan EK-nya berkurang, mengecil. Jadi jawabannya yang B tersebut. Ya. Itulah saya kira ya semua soal tentang usaha energi. Kalian bisa menanyakan kalau ada kesulitan melalui WA di nomor saya tersebut. Itulah pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikut.